Selamat pagi adik-adik, selamat datang di IHMPT untuk memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Kita menyanyi dulu dari Kidung Muda Mudi nomor 4, baitnya yang ke-1, yaitu Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Untuk memulai ibadah ini adik-adik, ada baiknya kita berdoa dulu, kita minta bimbingan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Maha Baik, pada pagi hari yang indah ini, walaupun kami berbeda lokasi, tapi Engkau sudah menyatukan hati dan pikiran kami untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Sebelum kita masuk ke pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Leni Tomahua, ada baiknya kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 105. Kidung Muda Mudi 105, bait yang pertama saja, yang berjudul Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Selamat pagi adik-adik tanggung. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu kembali di Minggu tanggal 13 Desember 2020. Baru ketemu sama Kakak Leni ya. Nah, Kakak Leni sekarang akan menjadi pelayan PT yang akan selalu bertemu langsung dengan adik-adik. Oke, adik-adik, kita akan siapkan hati kita. Firman Tuhannya juga udah disiapkan, Alkitabnya. Sebelum kita berdoa, buka dulu ya dari kitab Yesaya. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Oke, ya. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Bapa yang menjadi pengharapan bagi kami anak-anak Tuhan yang selalu mengharapkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, terutama pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sebagai anak layan dan kakak layan Tuhan, terutama hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Hamba tidak mampu Tuhan, tapi hamba percaya ketika Tuhan pakai untuk hamba sebagai pelayan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang akan memberikan hamba hati yang berhikmat, kepandaian, kepintaran, sehingga apa yang hamba sampaikan bagi anak layan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga bagi anak-anak layan kami, Tuhan, berikan juga mereka hati yang berhikmat dan kepandaian Tuhan, ketenangan hati agar sebentar firman yang mereka baca, mereka dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi berkah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tubuh dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, dan tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin untuk firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kakak ini mau nanya sama adik-adik, pernah nggak adik-adik mengharapkan sesuatu, ya, mungkin dari orang tua, mungkin dari kakak, mungkin dari teman, mungkin dari oma atau opa. Mengharapkan sesuatu itu apa sih? Contohnya mengharapkan hadiah atau apalah gitu. Yang penting ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, untuk anak tanggung pasti ada ya. Mengharapkan sesuatu, contohnya nih dia ulang tahun. Aku ingin mudah-mudahan aku mendapatkan hadiah dari mama atau papa atau teman atau kakak atau oma atau opa. Jadi dia mengharapkan. Ya, adik-adik. Nah, di sini kita mau lihat dulu apa itu pengharapan, ya. Apa itu pengharapan? Nah, kembali lagi kita mau lihat bahwa makna pengharapan bagi orang Kristen sehubungan erat dengan harapan, artinya dia memiliki sesuatu yang kuat,
Ya, sesuatu yang kuat di dalam hati dia untuk mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya pengharapan sebagai orang percaya. Oh, saya ingin diselamatkan. Ya, itu pengharapan orang Kristen pasti saya mendapatkan masa depan yang baik, bagus, masa depan yang indah, ya. Nah, itu artinya dia memiliki suatu keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Artinya apa? Pengharapan tadi, ya. Nah, jadi pengharapan orang beriman itu akan datang, adik-adik. Akan datangnya pemulihan atas umat Tuhan. Jadi apa yang tadi kita harapkan itu akan datang. Contohnya, dia mengharapkan supaya dia cepat sembuh. Dia mengharapkan supaya dia cepat naik kelas. Dia mengharapkan supaya dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya. Itu yang terjadi. Mengapa? Nah, dan mengapa pengharapan yang kadang itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mengharapkan sesuatu, tapi kok saya tidak dapat, ya? Tidak terpenuhi pengharapan itu dalam kehidupan kita. Mengapa, adik-adik? Satu, dosa. Ya. Karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, kembali lagi kita respon firman Tuhan. Adik-adik masih ingat kemarin firman Tuhan bagaimana Yehuda, ya, Tuhan marah karena dia tidak taat kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan pakai Asyur untuk menyerang mereka. Tetapi apa yang mereka harapkan? Mereka tidak berharap sama Tuhan, tapi mereka berharap kepada manusia, ya. Nah, itulah yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan mereka sebagai bangsa Yehuda. Nah, di sini mau dikatakan juga karena dosa dan kesalahan mereka yang lakukan, yang telah memberontak terhadap Allah, sehingga Allah marah terhadap bangsa Israel tadi, orang Yehuda tadi, ya. Karena dosa, adik-adik, tidak taat sama Tuhan, ya, tidak berharap sama Tuhan, tidak beriman sama Tuhan, sehingga apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Karena Tuhan marah, adik-adik, ya. Sehingga Yehuda itu diibaratkan seperti tadi dalam firman Tuhan, ya, ibaratkan dengan padang gurun dan padang yang kering. Adik-adik, kalau padang yang kering itu ada tumbuhan enggak? Padang gurun itu ada tumbuhan enggak? Enggak. Itu kan kering, gersang. Tidak ada kehidupan di situ. Nah, itu yang dikatakan Tuhan seperti itu dalam firman Tuhan tadi. Diibaratkan seperti padang gurun dan padang kering yang tidak ada kehidupan. Karena apa? Akibat dosa dan pemberontakan yang mereka lakukan, adik-adik, ya. Jadi di sini kita mau diajak, ya. Kita mau diajak dan didorong untuk terus menanti akan kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan kita? Cuma Tuhan kok, ya. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita seperti tadi Yehuda, ya. Yang bisa menyelamatkan tuh Tuhan. Dia datang mencari apa ya, perlindungan kepada Mesir. Karena dia percaya Mesir bisa membantu. Bisa enggak? Enggak bisa, adik-adik, ya. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya. Kita diharapkan untuk menantikan penggenapan pengharapan dengan setia dan sukacita. Jadi ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya,
kita belum mendapatkan itu, kita harus tetap setia. Kita tetap bersukacita dan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, adik-adik. Karena segala kehidupan manusia ini adalah di bawah pengendalian Tuhan. Ya, adik-adik, di bawah pengendalian Tuhan. Jadi, dengan kehadiran Tuhan akan memberikan pengampunan dan penebusan serta pemulihan. Jadi kalau ketika kita mengharapkan Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka pengampunan, penebusan, dan pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Ya, jadi dalam menantikan datangnya Tuhan, umat atau kita diminta untuk tetap menanti dengan tekun dan setia. Ya, seperti tadi, sekarang kan Minggu Advent yang ketiga, ya. Minggu Advent yang ketiga ini maknanya bagi kita artinya Yesus hadir dalam wujud atau rupa sebagai raja atas segala raja, sebagai penggenap janji Allah. Nah, ya. Jadi kehadiran Tuhan itulah yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita. Dia menggenapi janjinya bagi kita. Ya. Yang penting kita tetap taat, kita tetap setia kepadanya. Hidup sesuai dengan tujuan atau kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi kualitas hidup kita. Itulah yang menjadi citra Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hidup tanpa Tuhan akan sia-sia, adik-adik. Seperti tadi, ya, bangsa Yehuda. Ya. Mereka sia-sia. Mereka tidak taat, mereka berdosa, melanggar perintah kehendak Tuhan. Kehidupan mereka sia-sia kan? Nah, kita juga tidak akan mau seperti itu. Tuhan mau mengajarkan kita sebagai anak Tuhan untuk tetap setia, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, contohnya adik-adik nih, ya, udah taruna kan, udah umur 13 ke atas, ya. Kadang udah bisa mengandalkan kekuatan sendiri tanpa meminta pertolongan orang tua, melakukan sesuatu sendiri tanpa bertanya kepada orang tua, sehingga ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Dosa. Itu bukan kakak ini yang jawab, firman Tuhan. Jadi ketika kita melanggar perintah Tuhan, dosa. Ya. Dan dosa itulah yang akan menghambat kehidupan kita ke depannya. Ya. Bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia, adik-adik. Nah, adik-adik mau hidupnya sia-sia? Nggak mau kan? Kakak ini juga nggak mau. Kakak-kakak yang lain juga nggak mau. Mama papa juga nggak mau. Kita semua juga nggak mau. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya. Jadi tetap bersukacita. Apapun yang kita hadapin saat ini dengan COVID-19, ya. Sehingga kita tidak bisa beribadah tatap muka di gereja. Tapi itu tidak menghambat adik-adik loh, karena ada ibadah daring seperti ini. Ya. Kita belajar di sekolah, tidak proses tatap muka, kita juga belajar daring. Jadi kita tetap melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ya. Karena kita percaya ketika kita melakukan itu dengan sukacita, kita akan memperoleh pengharapan. Ya. Karena
dalam menantikan datangnya Tuhan, ya, kita diminta untuk menanti dengan tekun dan setia. Ya, tetap kita setia, kita nggak datang ke gereja, kita nggak ibadah, mama papa nggak ibadah, tetap setia aja, tetap berdoa aja, tetap menanti Tuhan, bisa beribadah di rumah, bisa melakukan segala sesuatu di rumah, yang penting tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Mengerjakan setiap hal yang berkenan kepada Tuhan, serta setiap terhadap Tuhan, apapun yang terjadi, tetap taat sama Tuhan. Orang yang menantikan dengan tekun dan setia akan terus memperoleh kekuatan. Jadi kalau kita menanti Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan, ya. Mengalami sukacita daripadanya walaupun berada di tengah-tengah dunia yang banyak berbagai persoalan, terutama COVID ini. Kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini, ya, untuk tetap kita bersedia untuk menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap berdoa, tetap rajin beribadah, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar dalam sekolah, dalam keluarga, tetap lakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati apa yang kamu lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 23. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan menghadap Tuhan, sikap doa yang baik dan sikap doa yang benar. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga firman yang telah hamba sampaikan bagi anak-anak kami Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi biarlah itu menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan mereka ke depan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati anak-anak layan kami ini Tuhan Yesus, anak-anak taruna yang dalam kehidupannya Tuhan, dalam pertumbuhannya Tuhan, berkati dalam menempuh pendidikan Tuhan. Engkau berkati juga terutama saat ini mereka dalam proses ujian akhir semester 1 Tuhan. Berkatilah mereka Bapa, berikanlah kepandaian, kepintaran, hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka Tuhan, sehingga apa yang sudah mereka pelajari Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka, sehingga mereka bisa menjawab soal-soal ulangan dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka telah belajar dengan sungguh-sungguh, jeripaya mereka tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan memperhitungkan itu dalam kehidupan mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya ya Bapa. Juga berkati kedua orang tua daripada anak-anak lain kami ini Tuhan, dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Tuhan berkati selalu. Terima kasih ya Bapa, berkati juga kakak-kakak layan yang ada di PT Tuhan, berkati kami sebagai pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami dalam tugas dan pelayanan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, kesehatan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati.
Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat yang terendah Bapa. Kau mengenal keadaan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan pemimpin kami Bapak Presiden Tuhan, beserta dengan jajarannya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka Bapa, sehingga dalam memimpin bangsa dan negara ini mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, kepandaian daripadamu Bapa, sehingga mereka tahu tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan dalam kebenaran, dalam kejujuran Tuhan, dalam keadilan, sehingga apa yang mereka pimpin bisa memberikan yang terbaik bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah Tuhan janda, duda, anak-anak yatim piatu, korban-korban bencana alam Tuhan. Tuhan jauhkan daripada mereka segala hal-hal yang tidak mereka kehendaki. Tuhan menjadi orang tua bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan bagi mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, biar mereka merasakan selalu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga Tuhan, hamba tak lupa menyerahkan akan gerejamu di tengah-tengah dunia ini, khususnya Gereja Harapan Indah. Tuhan berkati Tuhan, kami semua sebagai jemaat, ketua jemaat, majelis jemaat kelima, Pelkat. Tuhan berkati kami semua Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami. Tuhan juga berkati segala kegiatan gerejawi. Tuhan berkati segala usaha dan kerja PEG dalam mencari dana untuk pembangunan gereja Tuhan, segala kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan. Engkau berkati segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Tuhan lembutkan hati kami sebagai jemaat untuk tetap taat setia kepadamu dan selalu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikanlah kami satu kesatuan hati sebagai umat Tuhan untuk membangun gereja ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga hamba menyerahkan akan keadaan saat ini Tuhan, di mana COVID-19 masih ada sampai saat ini Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kami hanya bisa berharap dan berserah kepadamu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Mazmur 91 menjadi mazmur proteksi bagi kami, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami, baik dimanapun kami berada. Segala penyakit sampar, penyakit menular, penyakit corona yang berjalan di waktu pagi, siang, sore, dan petang, itu tidak akan mengena kami, karena Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan akan mengirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga kami dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba menyerahkan juga rekan-rekan sepelayanan kami dalam membantu kelancaran rekaman ini Tuhan, multimedia. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Hamba tidak bisa menyebutkan satu demi satu Tuhan, tapi Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak lagi yang kami mau pinta dan pohonkan daripadamu Tuhan, tapi Tuhan Kau lebih mengetahuinya. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan secara sengaja, tidak sengaja, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu doa ini hamba naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, dan sempurnakanlah doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur.
Kiranya bagi adik-adik yang belum bisa ke gereja, kiranya bisa menitipkan ke orang tua adik-adik untuk bisa dibawakan ke gereja persembahan tersebut. Untuk sambil persembahan diberikan, kita mengiringi dengan Kidung Muda Mudi 161. Kidung Muda Mudi 161, bait yang pertama dan bait yang kedua yang berjudul Bukan Karena Upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, kita memberikan persembahan. Kita siap untuk masuk ke bait yang kedua ya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Baik adik-adik, jika sudah memberikan persembahan, ada baiknya kita doakan persembahan yang sudah kita beri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat memberikan sebagian dari berkat yang sudah Engkau beri kepada kami. Ya Tuhan, kiranya berkatilah persembahan yang sudah kami beri ini, sehingga bisa berguna untuk kemajuan Gereja GPIB Harapan Indah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kali ini mengundang adik-adik berdiri. Kita akan selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyi dari Kidung Muda Mudi 129. Ku beroleh berkat.
kita akan terima berkat. Mari kita satu dalam doa. Kasih dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyertai kami, anak-anak lain kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu kembali di hari Minggu yang sama.